Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sahabat yang saya hormati, Pak Gus dan Bu Rita dan juga Pak Baskoro yang saya hormati pula. Selamat datang di Inspirum Ramadan sore hari ini. Insya Allah sore hari ini kita akan membersama Bapak Ibu dari pukul 15.30 sebenarnya, kita mundur 10 menit sampai dengan jam 17. Atau mungkin nanti lebih sedikit karena kita mundur 10 menit, mungkin bisa ditambah waktu ya, mohon maaf Pak Baskoro. Oh iya, tidak masalah. Sore hari ini kita akan membahas tentang practical leadership oleh Bapak Baskoro. Izinkan saya untuk memperkenalkan, untuk membacakan CV atau kurikulum vitae dari Pak Baskoro. Pak Baskoro Hadi Sukatmo, betul Bapak ya? Ya. Baik, beliau sudah sangat berpengalaman di bisnis FMCG, dan beliau pernah menjadi First Vice President Strategic Director di Nestle, lalu Brand Director di Danone Aqua, Marketing Manager di Fonterra Brand, lalu Product Manager di Pepsi Cola. Masya Allah, ini luar biasa sekali Pak Baskoro. Masya Allah. Oke Pak Baskoro, Insya Allah forum akan kita mulai, kira-kira bisa kita mulai sekarang. Baik, ya. Untuk forumnya saya serahkan ke Pak Baskoro. Boleh. Sudah siap Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Inspirum sore ini, semoga semua dalam keadaan sehat dan semoga dalam keadaan yang masih semangat walau di situasi yang tidak mudah ini. Ya, jadi terima kasih juga untuk Rihal dan Mas Septri yang sudah mengundang saya untuk sharing ya sore ini mengenai practical leadership. Ya. Ini berdasarkan dari pengalaman saya, jadi bukan teori dan juga bukan hal-hal yang ada di textbook, tapi sepenuhnya ini yang saya jalanin selama saya berkarir yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Mas Septri. Dan saya memang membuat modul ini dalam kapasitas saya sebagai sekarang saya business advisor ya, walaupun saya secara resmi menjadi CEO di 5 Andalan, tapi saya lebih banyak berkecimpung dengan membantu para entrepreneur, pengusaha mula, pengusaha yang sudah yang sudah jalan, pengusaha yang punya masalah untuk berkembang, pengusaha yang yang ingin percepatan perkembangannya juga ingin didapat. Jadi itu bentuk dari klien-klien saya yang saya tangani. Di samping itu dalam wadah 5 Andalan pun saya juga berinvestasi dengan partner saya untuk startup companies. Jadi perusahaan-perusahaan yang baru muncul ya, dan belum besar tapi ya alhamdulillah itu salah satu dari pilar bisnis yang saya tekunin saat ini. Oke, jadi ini acara ini saya harap sangat informal. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung diajukan. Jadi saya harap tidak terlalu kaku acara ini, karena hanya dengan pemirsa atau teman-teman di sini yang banyak bertanya, itu akan menjadi sesi ini lebih bermanfaat dan lebih jelas untuk kita semua. Ya, saya ada bantuan presentasi di sini, sekedar supaya tidak tidak monoton. Jadi nanti saya akan share beberapa slide, dan sekali lagi ini bukan maksudnya menjadi sangat formal, tapi lebih ke arah untuk memperjelas apa yang saya bicarakan. Ya. Lalu mungkin selanjutnya saya bisa tampilkan slide-nya ini. Gimana Mas Septri ini? Saya share slide. Yap, silakan Pak Baskoro. Ini gimana caranya? Sorry. Di sebelah kanannya chat itu ada share screen, mungkin bisa share diklik Pak. Screen. Ya, Oke. Lalu dipilih filenya.
Yuk, Oke, setelah itu share. ya betul Bapak. Nah, Silahkan. share-nya kenapa tidak bisa tampil? Nah, oke. Semua bisa lihat ya. Udah tampil belum ya, Mas Septri di situ? Sudah Pak Baskoro. Baik, Bapak Oke. Ibu sudah masuk semua ya? Sudah jelas semua? Insya Allah di tempat saya sudah Pak Baskoro. Oke. Baik. Saya beri judul di sini Practical Leadership based on true successful stories. Maaf saya pakai bahasa Inggris karena memang selama ini saya kalau berpresentasi melakukannya dalam bahasa Inggris, walaupun pengantarnya bahasa Indonesia. Ya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi lebih halo, Bu Rita baru muncul dengan anak-anak. Jadi lebih karena yang namanya bisnis atau disiplin leadership itu memang masih banyak berkiblat kepada negara Barat ya. Jadi istilah-istilahnya memang banyak digunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan kadang-kadang tidak ada terjemahan langsung secara spesifik ke bahasa Indonesia. Walaupun demikian nanti akan saya jelaskan maksud daripada kata atau kalimat yang akan saya gunakan. Oke, practical leadership intinya adalah kepemimpinan yang sangat praktis. Saya sebut di sini praktis karena sekali lagi ini adalah berdasarkan pengalaman saya, ya pengalaman saya dan yang alhamdulillah terbukti successful paling tidak untuk diri saya dan organisasi yang saya pimpin saat itu. Oke, baik kita lanjut. Nah, ini kayak film James Bond ya. Jadi gambarnya ini berputar-putar karena memang dalam leadership ini adalah satu perjalanan dan perjalanan dari karir saya. Jadi apa yang saya akan sampaikan dan mungkin lebih tepatnya saya ceritakan ini berdasarkan dari perjalanan saya membentuk jati diri saya sebagai seorang pemimpin selama ini. Oke, pertama mungkin kita bahas dulu leadership itu apa sih, ya. Nah, ini saya comot dari kutipan seorang ahli manajemen namanya John Maxwell. Dia sampaikan bahwa a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi, seorang pemimpin adalah seseorang yang paham akan jalan itu, dan menjalani jalan itu, serta menunjukkan jalan itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, inti daripada leadership itu adalah sebuah perjalanan. Ya, kadang dalam perjalanan hidup atau perjalanan sebuah bisnis, kita memerlukan nahkoda yang adanya di depan, dalam arti yang sesungguhnya bahwa dia akan tahu jalannya kemana dan menjalankan timnya itu kemana dan juga menunjukkan jalannya itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya seorang leader itu tidak melulu adalah seorang pemimpin dalam hierarki organisasi. Jadi tidak selamanya yang namanya pemimpin itu adalah seorang CEO atau Chief Executive Officer atau orang nomor 1 di organisasi itu. Sebenarnya pengalaman saya yang namanya leadership yang ada pada individu itu sebenarnya sebuah mindset. Jadi saya ingin mendefinisikan seorang pemimpin itu adalah siapa saja yang punya jiwa kepemimpinan. Jadi bukan berarti bahwa dia harus orang nomor 1 di organisasi itu, tapi juga semua orang yang punya peran untuk memimpin, dialah seorang. Leadership itu adalah mindset, ya. Jadi cara kita berpikir, bukan sebuah titel daripada orang itu. Ya, itu yang penting kita sampaikan di sini atau kita akui bahwa yang namanya leadership itu adalah
sebuah mindset, bukan sebuah titel ya kalau kita bilang. Nah, kalau kita lihat di sini dari situ seperti saya sampaikan bukan sebuah status atau bahwa dia orang nomor satu, bisa disebut CEO, bisa disebut managing director, bisa disebut president director, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, yang perlu kita ingat di sini, sekali lagi, it's about mindset, ya, sebuah pemikiran, dan juga bukan suatu status ataupun titel. Lalu selanjutnya, kalau kita bicara tadi yang lihat dari definisi, yang namanya leadership itu adalah pemimpin dalam suatu perjalanan. Dan dalam suatu perjalanan pasti ada tujuannya. Oleh karenanya, kalau kita memimpin satu tim atau satu organisasi, pasti akan ada tujuan yang sudah dicanangkan lebih awal. Dan bergerak. Ya, jadi kalau ada pemimpin, udah tahu tujuannya kemana, tapi juga berjalan di tempat, ya berarti kepemimpinannya belum efektif dan belum menghasilkan sesuatu. Jadi, yang namanya pemimpin adalah membawa satu tim atau organisasi dari satu titik ke titik yang lain. Ada pergerakan, ada journey ya. Nah, ini yang persis yang seperti saya sampaikan. Jadi ada proactiveness atau progressiveness. Jadi kalau kita bicara di sini, dalam satu perannya, pemimpin itu selalu aktif dan progresif. Jadi nggak bisa jalan di tempat. Oke, jadi dari slide ini kita bisa simpulkan, leadership is about mindset, not a status. Ya, pemikiran, bukan status, bukan titel, menjalani suatu perjalanan, dan harus aktif, bergerak. Nah, ada 5 poin yang akan saya sampaikan di sini. Sekali lagi saya akan bicaranya dengan format sharing, ya, bercerita ketimbang teoretikal atau secara teori. Jadi yang pertama yang saya ingin bahas dalam practical leadership atau kepemimpinan yang praktis adalah mengenai komunikasi. Nah, di komunikasi ini saya punya cerita. Jadi tadi Mas Septri sudah menjelaskan saya punya pengalaman di Tekita, ya. Jadi yang namanya komunikasi itu pada waktu saya di Tekita itu saya bukan pemimpin perusahaan. Saya hanya seorang product manager. Ya, tapi saya memimpin satu project, yaitu peluncuran daripada satu produk. Dan itu yang menempatkan diri saya berperan sebagai pemimpin. Ya. Nanti saya akan cerita di situ. Konteksnya dalam hal peluncuran produk yang namanya Tekita. Ya, mungkin kalau yang sudah cukup umur di sini, mengenal produk yang namanya Tekita itu diluncurkan di tahun 1995 atau 96 pada saat itu. Utamanya di Jakarta dulu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, communication is key. Jadi itu pesan pertama dari practical leadership, communication is key. Jadi yang namanya komunikasi itu sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi di semua lini komunikasi itu sangat-sangat penting. Jadi bahkan saya di awal karir saya dulu sebelum masuk ke Pepsi-Cola, saya bergabung dengan Ogilvy and Mather, sebuah perusahaan periklanan dari Amerika yang berbasis di Amerika, tapi saya bekerjanya yang di kantor Jakarta. Nah, di situ saya baru lulus dari kuliah, saya emang menyempatkan diri masuk ke agen periklanan, di mana pada saat itu kalau lulusan universitas biasanya masuknya ke bank, ke FMCG atau fast moving consumer goods, perusahaan-perusahaan kayak Unilever, Nestle, dan lain sebagainya. Tapi saya menyempatkan diri masuk ke perusahaan periklanan.
Perusahaan perikanan kenapa? Karena saya merasa pada saat itu penting buat saya untuk mengasah keahlian berkomunikasi untuk personal ataupun profesional. Jadi untuk tingkat kepribadian saya internal sendiri dan juga untuk saya berkarir. Karena komunikasi itu yang seperti saya sampaikan sangat-sangat penting. Everything starts and ends with communication. Segala sesuatu itu berawal dan berakhir dari komunikasi. Dari segala aspeknya. Nah, menjadi lebih penting kalau kita masukkan konteks itu ke dalam situasi di krisis, ya, situasi krisis. Ya. Jadi dalam situasi krisis menjadi konteksnya sangat jelas. Nanti itu akan saya hubungkan dengan cerita saya di saat kita tadi. Poin yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan, good leader is a good communicator. Jadi kalau kita menduduki posisi peran untuk memimpin, menjadi lebih penting kita menjadi ahli komunikasi. Karena gimana caranya kalau kita memimpin satu tim kalau kita tidak punya kemampuan komunikasi yang sangat fasih, ya. Jadi bagi teman-teman di sini menduduki posisi itu, kalau ada kekurangan di keahlian komunikasinya, sebaiknya mulai diperbaiki, karena sekali lagi itu adalah andalannya. Tidak ada good leader yang bukan good communicator di dunia ini. Seharusnya seperti itu. Saya selalu sangat terpana kalau saya melihat itu loh, pemimpin-pemimpin kayak di Amerika itu. Mereka sangat-sangat fasih. Ulung lah untuk menjadi berkomunikasi, ya. Saya selalu melihat kayak Bill Clinton, Barack Obama, itu beberapa orang yang saya pikir hebat dalam berkomunikasi, ya. Nah, selanjutnya transparency with urgency. Jadi kalau di dalam situasi tertentu kita diharapkan sebagai leader itu harus selalu transparan, ya, transparan karena kita sebagai leader juga harus jujur, bicara apa adanya, dan juga dengan urgensi yang sangat tinggi. Urgensi yang sangat tinggi apa? Ya kalau apalagi saat krisis, kadang-kadang kita lihat, ya, ada beberapa organisasi atau saat kita pandemik ini, yang namanya press conference itu bisa dilakukan setiap hari sekali, ya. Waktu saya krisis situasi juga melakukannya harus secara berkala, karena di situ yang sebagai leader kita tidak boleh membuat tim kita atau anggota masyarakat, kalau kita pemimpin suatu negara atau suatu wilayah, membuat masyarakat itu gelap istilahnya. Jadi selalu dituntut sebagai seorang pemimpin kita harus transparansi dan juga dengan high urgency, terbuka apa adanya, dan juga harus sangat-sangat urgent, ya, timely. Jadi jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang kan kita kecenderungan sebagai manusia itu kalau ada informasi yang belum jelas atau belum lengkap, kita cenderungnya ya nanti aja, tar deh. Akhirnya orang terlalu lama didiamkan dalam keadaan yang tidak terang atau tidak jelas. Nah, itu akan membuat kekalutan atau krisis semakin parah. Ya, lalu yang poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah constant communication and update. Ya, itu tadi berhubungan juga dengan urgency, jadi harus konstan update-nya itu kepada tim kita. Walaupun dalam situasi yang tidak krisis pun, kita ada yang namanya monthly meeting, ada yang namanya gathering atau quarterly meeting, itu tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan update yang secara regular kepada tim kita, mau itu anggota dari organisasi kita. Karena kita harus
jelaskan ya sebagai pemimpin. Oh, perusahaan kita sekarang performanya seperti ini. Oh, perusahaan kita sekarang sedang menghadapi masalah ini. Oh, perusahaan kita sedang mempunyai beberapa inovasi. Objektif dari komunikasi itu bermacam-macam, tapi intinya itu tetap harus dilakukan secara berkala. Nah, saya ingin, mohon maaf, ya, untuk slide-nya belum berubah Bapak, dan masih di nomor 1. Oh ya, ini masih di communication is key. Masih jadi di penjelasan tadi itu semua berhubungan dengan communication. Ya. Baik, ya, karena jadi, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Baik Bapak, silakan dilanjutkan. Boleh. Terserah Mas Septri mau dijawab sekarang atau dikumpulkan nanti? Oh tidak Bapak, ini pertanyaannya hanya bertanya kok slide-nya tidak berubah. Oh. Baik Bapak. Baik, belum Bapak dilanjutkan. Berubah. Baik, silakan Bapak. Ya, jadi communication is key itu tadi ada 4 pesan yang ingin sampaikan. Yang pertama adalah namanya ini penting dalam situasi normal, bahkan lebih penting saat situasi krisis. Pesan pertama dari communication is key. Lalu seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang ahli komunikasi, ya, seorang ahli yang berkomunikasi. Terus yang ketiga, harus transparan dengan tingkat urgensi yang tinggi, ya. Yang keempat, constant communication and update. Jadi harus secara konstan atau punya waktu berkala untuk melakukan komunikasi kepada timnya. Nah, saya ingin masuk sebelum bergerak ke poin 2, contoh saya waktu saat peluncuran di Tekita. Jadi pada saat peluncuran ini produk baru, terus juga baru aja menunjuk distributor baru yang udah siap untuk memasarkan dan menjual Tekita, produk teh dalam botol ya. Tapi pada saat 1 minggu sebelumnya, produk itu ternyata yang diproduksi semuanya berjamur. Jadi ya nggak semuanya, tapi mayoritas berjamur. Akhirnya apa yang dilakukan? Itu tadi. Jadi bos saya itu pada saat itu yang dia bertanggung jawab dengan stakeholders atau pemangku kepentingan dalam hal ini distributor, dia harus berani mengupdate kepada distributor secara nyata bahwa produknya bermasalah, sehingga kita tidak bisa melakukan peluncuran produk dengan jadwal yang sudah ditetapkan di awal, sehingga kita harus menunda peluncuran itu, dan saya akan kasih kabar secara berkala karena sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan produk itu siap. Jadi bisa dibayangkan betapa besar impact-nya atau akibatnya terhadap mitra bisnis kita. Itu bukan suatu saat atau situasi yang sangat bisa dinikmati oleh siapapun. Jadi benar-benar poinnya sebagai pemimpin harus berani untuk berbicara apa adanya dan dengan urgensi yang tinggi. Kan kita bisa bilang kalau situasinya belum pasti, produk yang akan bebas dari jamur itu kapan keluarnya, sehingga informasi itu belum lengkap, kecenderungannya seorang manusia itu akan menunda press conference-nya itu atau sesi komunikasi pada distributor itu. Nah, karena akhirnya dengan cara itu para distributor bisa lebih mengerti, ya. Mungkin pada bilang, loh, kok informasi belum pasti, kenapa kita sudah mengadakan forum komunikasi? Ingat, kalau sesuatu yang tidak pasti itu sudah dikomunikasikan, kita set right expectation. Jadi kita sudah mengeset harapan orang bahwa pada kenyataan hidup ini tidak semua bisa sempurna. Jadi ada titik-titik di mana ada yang tidak sempurna. Dan yang sangat-sangat diapresiasi adalah oleh para distributor itu kita jujur, kita transparan. Akhirnya mereka bisa mengerti, ya.
Jadi itu salah satu contoh di mana akhirnya yang namanya transparansi itu dan keterbukaan dan urgensi yang tinggi akan menciptakan satu trust atau kepercayaan oleh orang lain terhadap kita, ya. Oke, itu poin saya mengenai communication is key. Semoga jelas. Sekali lagi, kalau tidak ada yang tidak jelas, mohon langsung acung tangan dan bertanya aja ya. Karena maaf, kadang-kadang saya kalau bicara antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bolak-balik suka ada yang keselimpet. Ya, gimana Mas Seti, saya boleh lanjut ke poin yang kedua? Monggo Bapak, silakan bisa dilanjut. Oke, yang kedua, saya ingin bicara soal, mungkin bukan soal ya, lebih ke arah perihal. Saya ingin bicara perihal purpose driven and value creator. Nah, ini apa ini? Purpose driven dan value creator. Kata kuncinya sebenarnya purpose dan yang kedua adalah value. Apa itu purpose? Mungkin saya perlu jelaskan. Jadi kalau suatu usaha atau bisnis, kebanyakan yang langgeng itu adalah perusahaan yang punya purpose. Ya, purpose itu adalah satu tujuan yang sangat besar dari satu perusahaan itu. Jadi nggak bedanya kalau kita seorang individu sebelum kita membangun suatu bisnis, biasanya kita punya niat, nawaitu yang besar. Ya, terlepas dari apakah itu produk dan servis bentuknya seperti apa, kita selalu biasanya kalau bisnis yang punya tujuan atau nawaitu yang besar, itu biasanya yang lebih langgeng. Saya bisa kasih contoh, ya, tujuan apa sih contoh tujuan itu? Saya ambil contoh kalau kita lihat perusahaan Apple, mungkin semua pasti sudah mengenal ya, Apple ya, Apple. Nah, Apple itu punya suatu purpose yang besar. Jadi saat itu saya ingat Steve Jobs, almarhum Steve Jobs ya, dia itu pernah bicara bahwa the purpose of Apple, tujuan atau nawaitu besarnya Apple itu adalah meletakkan komputer di setiap pangkuan orang-orang. Ya. Dan ini ingat, bukan sekarang ini purpose ini diciptakan waktu itu sebelum perusahaan itu terbangun ya. Dan itu di tahun mungkin akhir 70-an atau awal 80-an itu Apple itu berdiri. Jadi bayangkan sudah hampir berapa tahun ya sekarang? 40 tahun ya. Ya, jadi kita harus melihat atau harus memiliki purpose dalam bisnis kita, ya. Nah, itu purpose, maksudnya purpose. Saya kasih contoh lagi biar lebih jelas apa itu purpose. Contohnya kayak The Body Shop. Moga-moga semua juga mengenal juga ya yang namanya The Body Shop ya. Ini kembali di tahun awal 90-an ada perusahaan yang baru muncul namanya The Body Shop. The Body Shop itu yang jualan kosmetik dengan bahan-bahan alami, natural. Nah, dia purpose-nya itu saya lupa penemunya waktu itu, sekarang juga sudah almarhum. Dia berkata bahwa saya membangun bisnis ini dengan tujuan bahwa tidak akan merusak alam. Jadi apapun yang dia produksi itu benar-benar dipikirkan dari sisi apa namanya produknya sampai kemasannya itu ramah lingkungan. Jadi purpose yang dia bangun untuk The Body Shop adalah apapun yang dia ciptakan itu akan ramah lingkungan. Terus juga ada tambahan bahwa apa gender equality ya, apa namanya kesetaraan gender salah satunya. Jadi ada beberapa, tapi saya ingin fokus pada satu hal aja. Jadi mengenai dia benar-benar ingin membuat suatu produk yang ramah lingkungan. Jadi kalau pakai bungkus itu nggak ada plastik tapi pakai kertas. Ya, kertasnya pun yang recycle, yang daur ulang, bukan kertas sekali buang. Bayangin aja, pada saat itu dia udah mikirkan kertas aja
itu yang daur ulang yang maunya dipakai, bukan yang kertas sekali buang, karena dia sayang terhadap lingkungan. Ya. Pohon-pohonnya katanya takut ditebangin habis hanya gara-gara untuk bungkus, alat pembungkus. Nah, itu maksud saya soal purpose. Dan saya sebelum ngomongin kenapa itu harus driven sama creator, saya juga ingin menyampaikan bahwa harus punya value creator. Nah, biasanya kalau kita sudah punya purpose, niat nawaitu itu, dalam bisnis itu diputar menjadi suatu value atau nilai. Nilai apa itu? Nilai yang dimasukkan ke dalam janjinya dari produk atau layanan yang kita jual. Ya, macam-macam. Jadi kayak itu tadi. Kalau kita ambil contoh sebagai body shop, dia benar-benar akan menunjukkan bahwa giliran dia membangun suatu produk, ya, karena barang-barangnya kosmetik, yaitu tadi. Jadi benar-benar bahan-bahannya itu bernilai yang tidak merusak lingkungan. Pembungkusnya juga bernilai karena recycle. Walaupun recycle barang daur ulang secara cost mungkin harganya lebih murah daripada barang pembungkus yang baru. Tapi nilai dari niat yang besar itu jauh lebih tinggi ketimbang kalau si body shop menggunakan pembungkus yang sekali pakai. Ya. Jadi itu contoh daripada nilai yang dibangun dari purpose atau dari nilai yang dari tujuan yang dibangun di awal sebelum bisnis ini terbentuk. Nah, konteksnya apa nih dengan practical leadership? Tentunya sebagai seorang pemimpin bisnis atau orang yang punya peran dalam memimpin bisnis dan organisasi itu harus punya drive ini. Ya, dia harus tetap menggenjot secara konsisten tujuan ini jangan sampai berubah. Ya. Jadi harus purpose driven, itu yang saya maksud. Jadi pemimpinnya harus tetap memegang tujuan ini dengan dengan mati-matian kalau bisa dibilang. Lalu dengan purpose ini pun bisa ditambahkan bahwa produk dan service atau produk dan jasa yang ditawarkan sejalan dengan purpose yang dibentuk dari awal. Seperti itu. Itu contoh daripada kenapa seorang leader harus menjalani purpose dan terus membangun value yang sejalan dengan purpose itu. Itu poin kedua saya, Mas Septri. Jelas ada yang mau ditanyakan, Mas Septri? Baik, Pak Baskoro. Sudah ada pertanyaan. Ya. Langsung mau saya bacakan atau mau lanjut dulu, Pak? Boleh. Mungkin langsung, lebih enak langsung aja kali. Langsung aja ya, biar interaktif ya. Baik, Pak Baskoro. Ini dari ada Ibu Yuni Windarti. Apa yang bisa dilakukan jika dalam tim ada yang merasa lebih tahu atau lost coordination? Lebih tahu? Iya, seperti itu Pak Baskoro. Ya, itu memang sering terjadi. Jadi memang seorang pemimpin sekali lagi harus mengatur namanya kebudayaan dari satu perusahaan. Jadi memang itu seperti saya sampaikan ke Mas Septri, sebenarnya ada 8 poin, tapi memang saya karena waktu yang terbatas saya hanya cari top 5-nya. Sebenarnya ada 8. Nah, salah satunya memang itu. Jadi dalam kita memimpin suatu organisasi atau kumpulan dari grup, itu kita harus bisa men-set yang namanya rule of engagement. Jadi aturan main dalam kita berorganisasi. Salah satunya seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanya berdasarkan feeling, ya. Itu harus berdasarkan pada kenyataan dan kontribusi dan yang akhirnya menjadi satu performa atau hasil. Ya. Nah,
Jadi seorang leader itu harus bisa memainkan dinamika organisasi bahwa semua orang boleh berperan sebagai orang yang aktif, ya, tapi tetap koridornya atau aturan mainnya dia harus tidak boleh berdasarkan feeling dan benar-benar berkontribusi nyata yang akhirnya memperlihatkan suatu result yang nyata. Nah, walaupun memang kadang-kadang kan sesi ini kan kita gimana bisa lihat ya, ini hasilnya seperti apa nantinya, karena ini masih dalam proses awal, yaitu yang harus disepakati. Jadi debat itu harus terbuka di antara orang-orang yang di organisasi itu. Ya, jadi harus berani, salah satunya saya selalu pernah bilang, dalam budaya di organisasi itu harus ada values organisasi. Jadi bukan value yang tadi saya bicarakan di purpose tadi. Jadi organisasi itu kan punya visi, misi, dan nilai-nilai ya. Dalam nilai-nilai itu saya selalu mementingkan juga satu hal seperti nilai challenge and to be challenged. Jadi harus berani men-challenge orang, menantang orang, dan berani ditantang orang. Maksudnya ditantang bukan soal ngajak berantem, tapi lebih ke arah kalau dia punya gagasan, dia harus berani untuk ditantang. Karena kita budaya Asia itu kadang-kadang, atau budaya Indonesia, apalagi Jawa, karena saya juga orang Jawa, itu biasa kadang-kadang merasa, kok orang ini kok nanya-nanya ya, apalagi Anda ini bukan dalam departemen saya yang sama gitu. Jadi kadang-kadang ada budaya di mana orang-orang itu merasa takut atau merasa terancam kalau ada orang yang men-challenge atau menantang gagasan saya. Padahal dalam organisasi yang sehat justru hal itu yang harus distimulasi. Jadi semua orang harus proaktif, semua orang harus berani men-challenge orang, ya. Hanya harus dipastikan tujuannya bukan untuk menjatuhkan orang, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan dari organisasi itu, ya. Jadi seorang pemimpin juga harus pandai-pandai melihat bahwa sebenarnya kalau ada orang challenge itu dia untuk kebaikan organisasi atau hanya sekedar ingin tampil. Jadi harus juga leadernya harus berani untuk mengintervensi kalau seandainya niatnya sudah beda daripada kebaikan dari organisasi itu. Ya, jadi kembali orang-orang yang sok tahu atau belaga tahu itu tidak ada tempatnya harusnya, dan itu harus yang pertama kali menegur dan membantu orang tersebut adalah sang pemimpinnya. Seperti itu. Baik, Pak Baskoro. Insya Allah sudah menjawab Bu Yuni Windarti ya, sangat baik sekali. Lalu ada satu lagi Pak dari Pak Sabam Frando, itu pertanyaannya adalah apa bedanya purpose driven dan juga misi, Pak? Purpose driven dan misi. Ya, ini jadi saya selalu sering mendapat pertanyaan hal yang sama. Apa itu visi, apa itu misi, apa itu purpose, dan seterusnya ya. Saya ingin menyampaikan aja, kadang-kadang kita bingung sendiri, ya. Nggak hanya kita yang mungkin dari organisasi atau perusahaan yang menengah atau kecil, kadang-kadang perusahaan besar pun juga sulit membedakan visi, misi, dan purpose itu. Intinya sederhana saja. Visi itu adalah kayak mimpi besar, ya, mimpi besar yang jauh. Kadang-kadang ingin menjadi perusahaan yang terbesar di dunia, umpamanya. Jadi menjadi satu hal yang mimpi. Kadang-kadang bilang, saya kan perusahaan kecil, untuk apa sih mimpi-mimpi besar? Tapi justru sebenarnya intinya adalah kita harus punya niat dulu, ya. Mau itu dinamakan visi atau misi atau purpose, itu terserah, ya. Jadi intinya kebanyakan orang hanya
terfokus dengan istilah, bukan substansinya. Jadi saya minta visi itu adalah mimpi besar, ya, yang kadang-kadang tidak terlalu masuk akal, tapi harus realistik. Itu visi. Kalau misi dengan purpose itu adalah hampir mirip. Misi dan purpose itu hampir mirip. Jadi misi kita, kalau misi itu kan seakan-akan ada tunggangan bahwa kita harus melakukan ini. Tapi kalau purpose itu lebih bebas kita. Karena purpose itu kita lepas. Ya. Nah, itu maksud saya, substansinya adalah kalau kita berbicara kata-kata persis misi dan purpose, bisa jadi definisinya seperti itu. Misi itu seakan-akan kita harus punya misi yang tercapai. Tapi kalau purpose itu lebih terbuka. Ya, jadi dari nawaitunya tadi. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin lebih mudahnya adalah tidak terlalu harus dipikirkan apakah itu misi atau purpose. Yang penting kita punya visi, mimpi besar, tapi harus realistik, ya, kayak orang terbang ke bulan gitu kan. Visinya satu saat bisa terbang ke bulan, itu kan sebenarnya kalau zaman dulu dianggap mungkin tidak realistis, tapi pada kenyataannya sebenarnya realistik. Hanya kebanyakan orang aja nggak tahu. Nah, biasanya yang saya selalu lakukan untuk mengingatkan diri saya dan juga untuk perusahaan, kita tetap harus punya visi. Karena itu yang akan memberikan kita loncatan ke depannya lebih nyata. Tapi sekali lagi harus realistik. Soal value, soal purpose atau misi itu jadiin satu aja. Pokoknya niatnya apa sih? Niatnya apa sih? Dari visinya itu kalau diturunkan ke purpose atau misi. Nawaitunya itu apa sih? Itu aja. Baik, Pak Baskoro. Terima kasih. Insya Allah sudah menjawab ya Bapak Sabam Frando. Baik, Pak Baskoro, pertanyaannya sudah kita cukupkan. Kita lanjut ke sesi Bapak di penjelasan nomor 3, Pak ya. Saya lanjut Pak ya. Baskoro. Silakan Pak Baskoro. Ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah empowerment. Ya, empowerment. Empowerment ini apa? Mungkin bahasa Indonesia apa? Pemberdayaan. Pemberdayaannya. Nah, ini saya ada gambar nih, karena tadi mungkin udah lama nggak ada ngelihat kok slide-nya sama aja nih. Sebagai hiburan saya tampilkan gambar ini. Nah, ini sebenarnya nih, saya lupa namanya siapa, Mas ini. Sebenarnya dia berdirinya lebih tinggi, tapi karena hari ini puasa jadi dia ada turun dikit ya. Supaya nggak kelihatan terbuka sekali. Nah, empowerment ini saya tampilkan dengan visual ini karena untuk memvisualisasikan bahwa tim kita itu harus kayak orang ini nih, merasa kuat, merasa berdaya, apalagi percaya diri, kurang lebih seperti itu. Nah, poin yang saya ingin sampaikan ada 4 poin, tapi saya tampilkan 2 dulu. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu harus memberi kesempatan kepada timnya untuk berkembang dengan tantangan itu. Ya, saya kasih contoh sewaktu saya di Fonterra, di Anlin ya, semua pasti sudah mengenal ya produk susu Anlin ya. Itu saya punya inisiatif yang namanya bone scan. Bone scan itu adalah alat untuk memeriksa status tulang kita, apakah dia tulangnya osteoporosis atau osteopenia. Jadi tingkat kepadatan tulang di mesinnya itu. Nah, saat itu Anlin baru punya 2 mesin. Jadi kalau keliling itu hanya mengandalkan satu mesin itu dengan 1 mesin cadangan, jadi 2 mesin itu. Ada keterbatasan. Sementara kita tahu pada saat itu bahwa yang namanya orang untuk bergegas supaya memerhatikan kesehatan tulangnya harus tahu dulu status tulangnya, bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk memberi gambaran bahwa mereka harus tahu ini loh
Anda itu osteopenia atau menjelang osteoporosis, atau osteoporosis atau masih sehat, kurang lebih gitu. Nah, akhirnya secara menjadi satu keputusan yang cukup strategis, di mana Anlin harus membangun bone scan team. Jadi yang tadi dari cuma 2 mesin, akhirnya beli 14 mesin. Mesinnya namanya General Electric. Jadi saat itu Anlin menjadi pembeli terbesar tuh di Asia Tenggara. Pembeli mesin bone scan dari General Electric. Nah, dalam melakukan inisiatif ini kan diperlukan seorang project manager. Project manager. Pada saat itu memang itu tantangan yang cukup besar untuk suatu organisasi karena ini hal yang baru dilakukan dengan skala yang begitu masif. Nah, poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah saya akhirnya menunjuk seorang yang tingkatannya secara organisasi sebenarnya belum senior amat. Jadi yang saya tunjuk pada saat itu adalah seorang assistant product manager. Padahal tantangan ini biasanya ditangani oleh seorang yang sejabatan dengan manager ya, atau managerial level. Tapi saya pada saat itu meyakinkan diri saya bahwa kalau kita ingin membangun tim, kita harus bisa atau berani dengan calculated risk memberikan tantangan ini kepada orang yang ingin berkembang. Nah, pada saat itu akhirnya saya beranikan diri untuk memberikan kesempatan ini kepada seorang assistant product manager. Dan assistant product manager ini adalah yang pilihan juga, jadi nggak yang sembarangan assistant product manager. Jadi saya beranikan untuk tampil yang top, yang bintangnya dari beberapa assistant product manager, jadi assistant manager. Akhirnya dia bisa menikmati tantangan itu, akhirnya berkembang. Ya, jadi salah satu kita cara mengembangkan satu tim itu adalah dengan cara memberi kesempatan tim itu untuk berkembang dari apa yang dia lakukan. Kadang-kadang challenge-nya itu harus di atas dari level manajer itu tantangannya. Ya, dan itu yang saya lakukan dan alhamdulillah akhirnya dia berhasil melaksanakan tugasnya, berhasil membentuk tim, membentuk armadanya, termasuk mobilnya bentuknya kayak apa, spesifikasi mobilnya kayak apa, deployment atau pembagian tim yang ada di Jawa Barat seperti apa, Jawa Tengah seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah dia berhasil menjalani proyeknya dan benar-benar menghasilkan performa untuk Anlin dengan sangat baik. Jadi banyak pengguna baru yang menggunakan Anlin, penjualannya pun meningkat sangat pesat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu maksud saya bagaimana pentingnya kita sebagai pemimpin harus memberi kesempatan atau memberdayakan tim kita sehingga dia bisa berkembang. Ya. Nah, itu poin pertama dari empowerment. Poin keduanya adalah full exposure. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau kita bekerja itu, saya akan membuat siapapun dalam tim full expose, yaitu terpapar sepenuhnya, bukan terpapar COVID ya, tapi terpapar dengan perhatian dari manajemen yang lebih besar. Karena pada saat itu di Anlin, saya ambil contoh, atau di perusahaan multinasional, biasanya kita dalam satu negara itu juga harus bertanggung jawab dengan regional. Jadi istilahnya bos kita bos di regional tingkatnya. Nah, setiap saat, kapanpun tim saya bilang nggak akan saya jagain, nggak akan saya tutup-tutupin. Jadi kamu akan saya expose, saya paparkan kepada tim yang lebih luas lagi, sehingga mereka bisa menghargai apapun yang kamu lakukan. Ya, tapi memang dengan resiko. Jadi kalau dia bekerja dengan baik, dia mendapatkan exposure yang lebih kepada bos-bos yang lebih besar. Tapi ya kalau dia berlaku yang tidak baik,
atau performanya di bawah standar, ya resikonya dia juga akan terpapar bahwa oh saya juga orang yang tidak berperforma terbaik. Jadi itu yang selalu saya lakukan dalam hal pemberdayaan pada tim adalah exposure yang sangat terbuka. Karena biasanya kalau dia berlaku baik, berperforma baik, orang bos-bos besar melihat kalau saatnya kita mengajukan promosi untuk orang tersebut akan jauh lebih mudah ketimbang kalau saya tidak buka secara secara luas ya kepada bos-bos besar. Oke, berlanjut. Yang ketiga dan keempat, exercise calculated risk. Jadi sebagai seorang pemimpin bukan berarti mengempower atau memberdayakan orang atau memberi tanggung jawab tanpa perhitungan. Tetap harus berhitung. Ya, kalau saya tadi kasih contoh dengan tim bone scan-nya Anlin, itu juga saya perhitungan. Kalau sewaktu-waktu dia tidak berperforma, paling tidak saya sudah siap-siap untuk mengambil alih. Karena benar-benar saya pada saat itu saya tempel terus dia untuk meyakinkan bahwa performanya itu tidak dikompromi atau tidak compromise. Jadi saya dalam hal memilih orang yang harusnya manajer tapi dia seorang asisten manajer, saya deketin, body to body contact istilahnya. Supaya kalau sewaktu-waktu ada masalah, saya bisa ambil alih langsung. Jadi itu satu hal yang resiko yang saya perhitungkan jikalau ada hal yang di luar kalkulasi kita benar-benar terjadi. Oke, poin keempat. Poin keempat adalah dalam empowerment itu kita harus memastikan bahwa tim kita itu bukan bawahan ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya tuh subordinate ya, subordinate kita dalam jenjang organisasi. Mereka harus kita pastikan merasa mereka itu bekerja dengan, bukan bekerja untuk. Ya, ini kecil masalahnya atau kata-katanya kecil, bedanya work with versus work for. Ya. Jadi saya yang pernah lihat dan pernah saya lakukan yang benar-benar membuat tim itu efektif adalah dikala tim kita merasa bahwa mereka bekerja dengan kita sebagai pemimpin, tapi bukan bekerja untuk pemimpinnya. Itu sangat penting sekali. Oke, saya berlanjut yang keempat, fact and figure oriented. Jadi kita sebagai pemimpin harus benar-benar berdasarkan fakta dan data. Ya, fakta dan data. Jadi kalau kita sering dengar, pakai gut feeling, sebenarnya gut feelingnya itu hanya benar kalau dia membangunnya dari fakta dan data, bukan dari murni perasaan. Ya, jadi kadang-kadang yang namanya fakta dan data itu penting sekali, sehingga apa yang kita pikirkan itu tervalidasi. Jadi keuntungannya banyak kalau kita selalu berorientasi pada fakta dan data. Pertama, kita jadi tahu bahwa sebenarnya akar permasalahannya itu apa. Jadi bukan hanya permasalahannya, tapi benar-benar akar permasalahannya apa. Kalau kita bisa dapat akar permasalahannya apa, kita akan mendapatkan pilihan dari keputusan yang kita bisa ambil. Jadi akan memperkaya pemilihan atas keputusan yang kita bisa ambil nantinya. Lalu akhirnya kalau udah punya beberapa opsi dari keputusan yang bisa kita ambil, kita akhirnya bisa ngambil keputusan yang jauh lebih tepat. Ya. Dan itu kalau kita bisa
berorientasi ke situ, itu akan istilahnya sangat nikmat kita sebagai seorang pemimpin. Ya, nggak hanya fakta dan data yang berhubungan langsung dengan kita, tapi yang berhubungan dengan tim-tim kita. Itu yang harus kita pastikan, bahwa mereka kalau melaporkan sesuatu harus berdasarkan fakta dan data. Sehingga urut-urutannya itu, yang seperti tadi saya bilang, kita akan menjadi akhirnya bisa mengambil keputusan yang jauh lebih tepat dan tidak berdasarkan perkiraan atau feeling. Nah, kalau kita udah ambil keputusan yang jauh lebih tepat dan akurat, insya Allah plan yang kita akan bangun, rencana eksekusi yang akan kita bangun akan jauh lebih solid. Ya, seperti itu. Saya kasih cerita lagi, pada saat saya di Anlin pada saat itu. Saya mendapatkan informasi bahwa pesaing terdekatnya Anlin juga akan meluncurkan 500 SPG. Jadi 500 Sales Promotion Girls. Sales Promotion Girls tahu ya? Itu kalau di supermarket atau di toko-toko itu ada orang yang menawarkan produk kita. Waktu itu lebih sering kita temui di supermarket lah, yang menawarkan produk itu namanya Sales Promotion Girl. Nah, saat itu saya dikabarkan bahwa akan ada 5 kali lebih banyak jumlah dari SPG yang akan diterjunkan oleh pemain lain atau pesaing dalam arti kata ya. Wah, itu kan cukup mengguncangkan kan, 5 kali daripada apa yang dimiliki oleh Anlin. Bayangin aja, Anlin yang sudah hampir pada saat itu sudah hampir lebih dari 5 tahun berada di Indonesia, akan ada saingan bahwa 5 kali jumlah SPG akan diterjunkan oleh pesaing. Pasti akan membuat kita keder juga lah istilahnya. Nah, tapi walaupun itu berdasarkan fakta dan data, itu masih perlu kita selidiki lebih dalam. Ternyata fakta dan datanya juga tidak sepenuhnya akurat. Ya. Ternyata setelah gali informasi sana sini, yang benar-benar terjadi adalah 5 kali itu benar akan diterjunkan, tapi secara durasi dan geografi ada catatan tambahan. Catatan tambahannya apa? Durasinya hanya akan dilakukan dalam 2 bulan pertama. Terus geografinya hanya akan dilakukan di Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang. Nah, itu kan menjadi cerita lain kan. Awalnya kan kita berpikir bahwa 500 secara nasional seperti yang dilakukan oleh Anlin dan akan direkrut secara permanen. Akhirnya kan kalau kita tahu seperti itu akan jauh lebih mudah kita cerna kan, bahwa sebenarnya mereka hanya akan menyiapkan 500 dalam 2 bulan di Joglo Semar. Sehingga alternatif dari solusinya sudah kita bisa formulasikan, ya sudah kita bisa buat. Akhirnya kita ambil keputusan, ya udah kita samakan 500, 5 kalinya 500 di Joglo Semar. Dan dalam waktu 2 bulan itu ditambah dengan melakukan promosi. Akhirnya alhamdulillah ya bisa menyaingi kegiatan dari kompetitor itu. Jadi itu ceritanya kurang lebih adalah, kembali lagi, kita sebagai seorang pemimpin tidak hanya boleh berdasarkan feeling. Tadi mungkin yang tadi ada pertanyaan tadi dari mengenai orang yang seakan-akan tahu. Nah, itu harus didasarkan pada fakta dan data juga. Ya, jadi kalau kita ngambil informasi, pastikan fakta dan datanya kuat sehingga kita bisa mencernanya dengan lebih baik. Yang ujung-ujungnya kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan akhirnya melakukan aktivitas yang jauh lebih solid dan terencana.
Oke. Nah, saya lanjutkan yang kelima. Ada pertanyaan, Mas Septi? Belum ada Pak Baskoro, bisa Belum ada. dilanjut silakan. Oke. Yang kelima, yang terakhir, poinnya yang saya ingin sampaikan adalah visionary. Ya. Visionary itu apa? Jadi seorang yang punya vision. Ya, ini bukan hanya yang tadi kita bicarakan soal vision dalam artian di tingkat organisasi, tapi secara operasional, dalam konteks keseharian kita menjalankan bisnis, tetap yang namanya pemimpin atau orang yang punya peran memimpin harus visionary. Jadi selalu punya vision. Nah ini kurang lebih kalau kita bicara soal vision ini mata ya. Jadi kita berharap kalau kita menjadi pemimpin atau seorang yang menduduki peran pemimpin, kita harus punya 4 hal. Yang pertama adalah lens of opportunity. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri bahwa paling tidak kita kalau berpikir ke depan itu harus berdasarkan kesempatan. Jadi jangan berdasarkan keterbatasan. Ya. Ini penting. Harus bermula dari sang pemimpinnya itu sendiri. Jadi kalau melihat ke depan, melihatlah dari sisi opportunity atau kesempatan yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan, ketimbang dari apa yang tidak bisa kita lakukan atau keterbatasan. Nah, kalau seorang pemimpin sudah punya vision yang seperti ini, harapannya dia harus menularkan kepada timnya. Ya, saya yakin kalau pemimpin itu sering mendapati timnya kalau di bersepakat untuk sesuatu pasti ada keterbatasan bahwa oh tapi oh gini nggak bisa, oh gitu nggak bisa karena ini. Jadi akan jauh lebih mudah tim itu mencari keterbatasan atau alasan tidak melakukan ketimbang melihat dari sisi kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi kita harus selalu melihat dari positifnya, dari apa yang bisa kita lakukan, bukan dari keterbatasan atau dari apa yang tidak kita bisa lakukan. Saya bisa ngasih pengalaman 1001 contoh di mana tim itu akan jauh lebih mudah untuk menyampaikan apa yang tidak bisa dilakukan ketimbang apa yang bisa dilakukan. Oke, yang kedua dalam visionary ini, pemimpin juga harus drive purposeful value. Jadi sekali lagi tadi sebagai catatan ini udah di tingkat operasional, di tingkat keseharian, pemimpin itu harus ngedrive value tadi. Ingat ya, tadi di awal saya sudah sampaikan, kita harus purpose driven dan value creator. Kita harus punya tujuan dan ngedrive tujuan itu sembari membangun value yang di-inject atau yang dimasukkan ke dalam produk atau layanan kita. Nah, di sini sang pemimpin harus selalu memikirkan bahwa harus di-drive terus itu value. Ya, vision itu gimana caranya supaya 3-5 tahun lagi produk saya atau layanan saya tetap harus membangun value yang sejalan dengan purpose saya. Itu kan nggak hanya bisa dipikirkan bahwa saya mikirin sekarang minggu depan. Jadi justru kita harus punya program yang 2-3 tahun, apa sih sebenarnya yang kita ingin lakukan terhadap produk sama layanan kita ke depan. Ya, itu kan kalau di perusahaan-perusahaan consumer goods atau perusahaan-perusahaan yang kayak Unilever, kayak Nestle, kayak Bendera, kayak P&G, itu kan kalau mereka mikirin ini kan programnya nggak mikirin program setengah tahunan atau 1 tahunan saja, pasti mereka punya namanya strategic plan,
3 sampai 5 tahun. Paling tidak 3 tahun. Mau ngapain sih di 3 tahun ini, nanti bentuk saya, produk sama servicesnya tuh ada yang bisa saya tawarkan seperti apa sih? Itu salah satu contoh dari drive purposeful value, ya, yang di sini. Oke, selanjutnya disrupt yourself. Ya, ini seru sekali. Kita sering mendengar disrupsi teknologi, tapi sangat sering bahwa kita menjadi objek daripada disrupsi itu sendiri. Padahal kita sebenarnya bisa mempunyai disiplin untuk mendisrupt yourself atau mendisrupsi diri kita sendiri. Makanya kita harus jangan mudah puas, ya, menjadi orang kan. Kalau kita juga ini sering diajarkan kan, bahwa kalau kita sudah mencapai titik sesuatu tertentu, kita harus tetap tidak boleh berpuas diri, tapi harus tetap berkembang dan berkembang dan berkembang. Nah, ini sebenarnya intinya kurang lebih sama. Dikala kita sudah mencapai titik tertentu atau sebuah perusahaan sudah menjadi kelas menengah dari kecil atau sudah besar dari kelas menengah, kita tetap harus disrupt ourselves. Kita harus mendisrupsi bahwa apa sih yang bisa kita lakukan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena kalau nggak seperti itu, kita akan ketinggalan. Apalagi di era sekarang yang sudah proliferasi teknologi, proliferasi digital. Kalau kita hanya berpuas diri dengan gaya manual zaman dulu, atau kita sudah berpuas dengan teknologi yang tidak terupdate, ya, kita bisa jadi ketinggalan. Dan kalau dalam situasi bisnis, dalam konteks bisnis, kalau kita ada ketinggalan, kita bisa tenggelam. Gitu. Yaitu disrupt yourself, poin ketiga dalam leadership yang harus visionary. Nah, poin keempat adalah learn and unlearn. Learn and unlearn apa? Ya, kita harus selalu mau punya niat belajar dan belajar dan belajar. Mau itu belajarnya dari pesaing kita, halal. Mau itu belajar dari orang expert, halal juga. Namanya kita belajar bisa dari mana-mana. Nah, itu pasti semua orang sudah tahu. Yang banyak tidak menyadari adalah kadang-kadang kita harus unlearn. Ya, unlearn ini ada kebalikan dari learn tentunya, ya. Apa nih unlearn? Nah, biasanya nih kalau kita masuk dalam bisnis yang sangat profesional, kadang-kadang berbenturan pada satu budaya yang selalu kita adopsi selama ini. Salah satu contoh saya bisa kasih adalah, saya pernah masuk ke satu perusahaan, saya baru di situ, akhirnya saya kedatangan tim saya, dia menyebutkan bahwa ada seseorang nih Pak, namanya si A, anggap aja si A, bahwa dia ini kayaknya sudah waktunya untuk dipromosikan. Seperti itu. Nah, jadi saya bilang, apa kira-kira, ya udah kita lakukan review sebelum kita ambil keputusan itu. Akhirnya adalah satu sesi saya dengan dia untuk mereview si A yang dia rencanakan untuk dipromosikan. Rupanya pengalaman dia dan memang kebudayaan yang sebelumnya tercipta atau terbentuk adalah orang kalau sudah waktu tertentu memang sudah layaknya dipromosikan. Jadi fungsi promosi itu dari lamanya dia kerja, salah satunya. Kedua adalah soal dia senioritasnya. Dan senioritasnya rupanya bukan diukur dari performa atau dari yang lain-lain, tapi ternyata diukur dari lamanya dia kerja lagi. Jadi udah sepuh istilahnya lah, semi sepuh. Jadi udah lama, udah semi sepuh, senior dalam definisinya, jadi dia patut untuk dipromosikan. Padahal dalam bisnis profesional itu yang namanya promosi itu adalah fungsi dari performa kerja. Jadi sering kita dengar yang namanya pay for performance. Jadi dia mendapatkan imbalan dari apa yang dia tunjukkan dari sisi performanya. Nah, makanya hal-hal ini adalah satu yang saya bilang tadi, kebudayaan dengan bisnis reality atau bisnis profesional itu kadang-kadang
tidak klop. Ya, banyak yang masih berpendapat bahwa fungsi dari jabatan atau kenaikan jabatan itu adalah jumlah tahun yang dia sudah lakukan atau dari umur yang dia sudah sampai. Jadi dua hal itu adalah satu hal yang saya harus unlearn untuk beberapa anggota tim dari yang saya pimpin pada saat itu. Banyak contohnya yang bisa kita unlearn. Waktu saya masuk ke Pfizer, Pfizer itu perusahaan farmasi. Saya masuk ke waktu itu di Wyeth-nya, ya, di Wyeth. Sebelum dia diakuisisi oleh Nestle, sebelumnya Wyeth itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pfizer, baru dibeli oleh Pfizer saat itu. Nah, Wyeth itu saya masuk untuk merubah mindset menjadi FMCG company. Sementara pemiliknya adalah farmasi company. Jadi ada kebudayaan-kebudayaan atau cara etika bisnisnya yang beda. Etika bukan berarti yang satu benar yang satu salah, itu hanya etika aja. Kalau farmasi sangat berpegang teguh dengan regulasi, ya, karena obat-obatan itu jauh lebih ketat ketimbang FMCG. Nah, jadi dalam kita berinovasi di research and development-nya itu, pada saat itu benar-benar saya ingin memasukkan spirit dari FMCG yang benar-benar orientasinya itu adalah ke konsumen, bukan orientasinya ke regulasi. Nah, ini hal yang kelihatannya kecil, tapi ini satu mindset yang harus dirubah. Ya, kalau farmasi yang tadi orientasi pada regulasi, saya masuk membawa kebudayaan orientasinya pada konsumen. Nah, ini kan perlu dari pihak Pfizer pada saat itu untuk unlearn bahwa orientasinya berubah dari regulasi ke konsumen. Itu contoh-contoh hal yang bisa dilakukan kalau kita meng-unlearn diri kita. Baik, itu semua yang saya bisa sampaikan sore ini. Semoga jelas, semoga bermanfaat. Dan sekarang bisa masuk ke sesi tanya-jawab, Pak Sepri. Siap, Pak Baskoro. Terima kasih banyak, Bapak. Tadi ada 5 poin yang sangat penting sudah disampaikan Pak Baskoro. Tadi ada communication is key, ada purpose driven and value creator, ada empowerment, lalu ada fact and figure oriented, and visionary yang terakhir yang kelima. Ini sangat bagus sekali, Pak. Ini luar biasa, ini bagus sekali. Bagus sekali, Pak Baskoro, luar biasa. Lalu ada pertanyaan, Bapak. Ada pertanyaan dari Ibu Ika Kusumawati. Izin bertanya, leadership yang cocok di era generasi Z saat ini yang seperti apa? Begitu, Pak Baskoro. Leadership yang cocok. Iya. Ya, kalau saya pikir semua yang tadi saya sampaikan itu tetap konteksnya masih sama, masih bisa digunakan, ya, practical leadership, ya, dari saat kita harus pandai berkomunikasi, punya purpose, kita harus empower. Nah, mungkin yang paling cocok itu bagaimana kita mengempower millennials atau generasi Z sekarang, ya, masuknya. Sebenarnya memang ini banyak mengemuka, ya, di perusahaan-perusahaan multinasional karena kelakuannya mereka itu sangat jauh beda dengan generasi sebelumnya. Dan kalau sebelumnya saya tadi memberi contoh hanya orang-orang yang star atau yang bintang yang diberi kesempatan, empowerment. Bedanya adalah kalau sekarang semuanya harus dikasih kesempatan yang sama. Karena generasi millennials dan Z itu gampang bosen. Jadi semakin dia gampang bosen, semakin kita harus kutip tanda kutip memberikan challenge yang entertaining. Jadi tantangannya yang sangat entertaining buat mereka. Karena mereka bagusnya adalah penerima challenge yang sangat baik. Ya, mereka lebih ringan untuk menerima challenge. Kalau zaman dulu mungkin udah kepikiran berat di pikiran, ngelakuinnya juga berat. Tapi anak-anak sekarang bagusnya mereka itu istilahnya ringan tangan, ringan pikiran.
Apa aja, ayo saya jalanin. Jadi itu mungkin salah satu pembedanya. Kita harus bisa mengempowernya, gayanya seperti itu. Kalau dulu sekali lagi hanya orang-orang yang bintang, ya kalau dalam organisasi kita biasanya bisa mengcluster tim kita ke dalam beberapa matriks, ada yang bintang, ada yang itu seterusnya, itu di HR lah kita bicara. Tapi sekarang kita harus pastikan kalau mau mereka tetap dalam tim kita, mereka harus diberi tantangan yang entertaining. Dan gaya bekerjanya, kalau kita dulu 9 to 5 mungkin, anak sekarang itu mungkin jam 12 baru nyala dia. Ya, bahkan malam kerjanya. Jadi saya suka kayak dengan anak saya itu tinggal di dua benua yang berbeda gitu. Saya baru bangun, dia masih tidur. Saya mau tidur, dia baru bangun. Jadi kayak saya di belahan dunia mana, dia di belahan dunia mana. Tapi itu kenyataannya. Jadi mereka, makanya ada yang sekarang work from home, ya sebelum COVID pun, sudah banyak multinasional atau perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan work from home. Karena memang diberi keleluasaan. Jadi daripada secara rasional orang terjebak di macet, ngabisin waktu, akhirnya dikasihlah sehari dalam seminggu work from home. Terus juga dengan bantuan teknologi ini memungkinkan kan orang bekerja di tempatnya dia dan kapanpun. Nah ini istilahnya leadership style yang seperti inilah yang harus menyesuaikan. Tapi secara substansi atau esensi tetap aja communication is key, empowerment itu perlu, visionary, vacant figure, purpose driven, and value creator itu menjadi basisnya. Hanya gimana caranya atau approach-nya yang beda. Itu yang harus disesuaikan dengan lebih mengerti lagi tabiat atau perilaku dari mereka. Itu yang saya alami. Baik, Pak Baskoro. Insya Allah sudah menjawab nggih untuk Ibu Ika Kusumawati. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak Baskoro. Izin bertanya, saya tadi ketinggalan di awal. Bagaimana caranya meng-create value pada produk yang kita tawarkan? Oh, ya. Ya, itu salah satu topik yang saya bahas di banyak pendampingan bisnis ya. Bahwa yang namanya pembangunan value itu, value creations itu memang suatu proses yang tidak singkat. Ya, jadi bahkan saya punya kelas itu 2 hari itu untuk membahas itu. Value creations. Yang kemarin itu mau melakukan di bulan Mei, tapi karena kedatangan tamu COVID, jadi akhirnya diundur. Nanti mungkin bisa dicatat aja, insya Allah kalau sudah situasinya aman, tentram, kita bisa ngelakuin workshop itu lagi. Tapi intinya sebenarnya value itu adalah bagaimana caranya kita membangun suatu nilai dari produk dan services kita atau produk dan jasa kita. Kalau selama ini kadang-kadang kita kan hanya berkutat pada fitur. Fitur itu apa sih? Contohnya kayak fitur ya apa yang kita miliki. Umpama kayak mobil, fiturnya ada rem ABS, ini sebagai contoh gampangnya. ABS itu fitur. Terus naik lagi, fiturnya itu apa sih? Benefitnya dari fitur itu. Oh, kalau ABS itu kalau ngerem atau membuat mobil itu dengan mudahnya berhenti tanpa ngepot atau ngesot, kurang lebih gitu. Itu benefitnya. Nah, kalau value itu kita sudah menaikkan lagi tingkatannya dari hanya fitur sama benefit. Jadi itu yang kita tawarkan adalah mobil itu safe. Ya. Jadi value itu akan berbasis daripada fitur sama benefit. Jadi tidak hanya fitur dan benefit aja yang kita sampaikan, karena yang dibeli oleh konsumen itu adalah sebenarnya value. Ya kan, nggak beda jauh kalau kita jualan Pepsi sama Coca-Cola. Fiturnya sama, benefitnya sama, tapi yang dibedakan adalah value. Nah, value itu udah tingkatannya bisa intangible, bisa udah bicara soal psikografis, bisa soal feeling, bisa soal aspirasi, bisa soal apa yang dipikirkan. Jadi tingkatannya itu. Jadi itu kurang lebih kerangkanya
apa itu value. Memang mungkin kalau dijelaskan sekarang tidak terlalu jelas, karena memang itu proses yang tidak singkat. Dan itu bagaimana perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan sukses yang berhasil, biasanya dia bisa menjual sudah sampai tingkatan value itu tadi. Jadi bukan hanya fitur atau benefit, atau bahkan bukan tingkatannya komoditas lagi. Baik Pak Baskoro, terima kasih. Insya Allah sudah menjawab ya untuk Ibu Ratna Ningsih Hidayati. Lalu ini ada pertanyaan Pak Baskoro dari Ibu Yuni Windarti. Ya. Maaf, masih kurang paham tentang disrupt yourself. Disrupt yourself, oke, disrupt yourself itu tadi. Jadi kan referensinya kan kita sering dengar disrupting technology ya, karena yang sekarang itu teknologi benar-benar mendisrupsi industri atau ekonomi lah kurang lebih. Ya, contohnya kayak Gojek ya, dulu orang mau bisnis taksi harus punya taksi, harus melamar menjadi bagian dari koperasi atau perusahaan, terus melakukan bisnis taksi. Tapi sekarang dengan ada teknologi, ada pemain di mana dia hanya bisa mengkonek aja, akhirnya siapapun yang punya mobil bisa menjadi pengemudi taksi. Itu salah satu contoh disrupsi teknologi yang mana kita semua kena dampaknya nih, secara positif atau negatif, tergantung kita di sisi mana ya. Kalau kita sebagai pengemudi taksi ya itu negatif buat kita ya, karena akhirnya pesaingnya banyak dan seterusnya. Nah, yang saya maksud dengan self disrupt itu adalah kita sebelum ada yang mendisrupsi atau situasi berubah, kita harus rajin-rajin untuk mendisrupsi kita, men-challenge kita. Apa sih yang bisa kita lakukan lebih baik lagi? Kadang-kadang kalau kita sudah menjadi pemain yang menengah atau besar, kita suka complacent, complacent. Jadi sudah berpuas diri. Ya, kalau kita tidak rajin untuk mendisrupsi kita atau mengganggu diri kita untuk berbuat yang lebih baik, kecenderungannya kita kalau sudah berpuas diri, akhirnya bisa ketinggalan. Gitu. Disrupsi itu bisa macam-macam. Bagaimana kita melakukan bisnis kita. Kalau kita bilang kita sudah bisa melakukan penghematan dari sisi ini, bisa jadi kita bisa cari penghematan dari sisi lain, ya. Kalau dari supply chain atau chain of production dari bisnis kita, mungkin kita harus pelototin satu-satu di mana kita bisa menghemat dari operasional kita, mana saja yang kita bisa lakukan. Karena kalau dalam bisnis kan yang paling mudah kan naikin harga kan. Tapi kalau naikin harga kan itu walaupun paling mudah, tapi kalau kompetitor kita, pesaing kita nggak naikin harga kan repot kan. Jadi untuk biasanya saat usaha untuk meningkatkan profitability, salah satu inisiatifnya adalah managing cost. Nah, managing cost itu kan kita harus berani mendisrupsi kita kan. Ya. Dan itu pengalaman saya waktu saya bekerja di Danone Aqua. Mereka tuh setiap bulan ada inisiatif yang namanya penghematan. Jadi setiap bulan tuh dipelototin apa yang bisa dihemat, apa yang bisa dihemat. Karena mereka selalu menjaga harga jual. Dan itu siapapun bisa melakukan, kalau hanya menaikkan harga jual sih paling gampang. Tapi yang paling sulit adalah kita mengefisiensikan diri, mencari cost yang bisa diturunkan, dan seterusnya. Itu salah satu contoh mendisrupsi diri. Baik, Pak Baskoro. Kita ada satu pertanyaan terakhir, bagaimana Pak Baskoro, masih diizinkan? Boleh, yang terakhir. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah pertanyaan terakhir dari Bapak M. Rifki. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan kita bahas di sesi selanjutnya, nggih? Baik Pak Baskoro, dari Bapak M. Rifki. Izin bertanya, komposisi karyawan di tempat saya bekerja masih sama banyaknya antara gen X yang bangga dengan kejayaan masa lalu dan gen milenial yang belum banyak pengalaman tapi banyak mau membawa perubahan. Bagaimana tips mengelola dua generasi yang terkadang bertolak belakang ini? Itu sebenarnya nggak
bukan masalah antar generasi. Jadi selalu kalau saya masuk ke suatu perusahaan sebelum even ada generasi milenial atau Z, itu adalah sifat manusia. Jadi akan ada istilahnya old timer versus newcomer. Jadi old timer adalah orang-orang yang sudah lama di situ. Newcomer adalah orang-orang yang datang untuk membuat perubahan. Itu terlepas itu generasi Z, millennials, itu akan selalu terjadi. Jadi saya selalu menjadi pemimpin saat itu, saya selalu masuk. Pertama yang saya lakukan adalah menghargai old timer, karena ujung-ujungnya saya selalu bilang ke mereka bahwa perusahaan ini menjadi seperti sekarang, mau itu besar, kuat, atau menjadi pemain nomor 1 itu karena tim yang ada sekarang. Suksesnya, kekuatannya benar-benar diterapkan sehingga hasilnya seperti sekarang. Tapi saya selalu ingatkan bahwa ke depan tantangan tidak akan sama, bahkan yang namanya tantangan akan lebih sulit. Lebih sulit kenapa? Bukan sulit tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi, karena kita nggak akan pernah tahu situasi di depan itu seperti apa. Kita akan bersama-sama mengarungi sesuatu yang berubah. Dinamika pasar berubah, dinamika konsumen berubah, teknologi berubah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya selalu bilang bahwa bukan masalah siapa jago, siapa tidak jago, siapa paham, siapa tidak paham, tapi kita sama-sama akan mengarungi challenge yang berbeda ke depannya. Oleh karena itu, kita tetap harus bekerja sama, mau dia dari kelompok old timer ataupun newcomer, kita sama-sama akan harus bisa men-tackle hal yang akan datang ke kita di masa datang. Jadi kalau fokusnya ke arah situ, itu mereka nggak akan berpikir secara kubu per kubu, tapi kita akan melihat suatu hal yang sama dari sisi tantangan. Seperti itu sih. Biasanya itu cukup berhasil. Tapi kadang-kadang ada pemimpin yang tiba-tiba masuk bilang, yang lama udah nggak berlaku, sekarang kita akan pakai yang baru. Nah itu saya juga ngalamin, saya punya contoh pemimpin yang seperti itu, yang akhirnya ya nggak lama lah. Nggak lamanya kenapa? Karena timnya bubar. Karena benar-benar dibuat seakan-akan kamu lama, nggak berlaku sekarang, yang berlaku adalah newcomer yang akan bawa perubahan. Nah itu saya pikir keahlian dari seorang leader, bagaimana menggabungkan kekuatan yang ada sekarang dengan agen perubahan yang masuk. Tapi intinya selalu buatlah satu purpose yang jelas dan yang satu, sehingga semuanya bisa bersatu untuk mencapai tujuan itu. Seperti itu sih. Ya nggak bedanya kadang-kadang satu negara kan ingin berperang hanya untuk membuktikan bahwa kita bersatu untuk mengalahkan satu purpose yang satu. Itu contoh mungkin yang tidak terlalu baik ya untuk berperang. Tapi paling tidak intinya adalah bangunlah satu purpose yang jelas, tantangan yang jelas, sehingga semuanya bisa fokus untuk menjalani atau mencapai fokus itu ketimbang berpecah diri untuk bilang bahwa satu ini old timer, satu ini new timer atau gimana. Seperti itu sih. Baik Pak Baskoro, terima kasih banyak Pak Baskoro. Insya Allah semua pertanyaan sudah kita jawab dan sangat terjawab. Materi yang Bapak sampaikan sangat mudah dimengerti dan juga insya Allah ini kalau bahasanya teman-teman sahabat Israel, ya sahabat Inspirum kemarin tuh daging semua Pak. Luar biasa sekali materinya. Baik Pak Baskoro, ini adalah sesi terakhir kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu waktunya ini Pak. Tidak masalah, terima kasih. Saya bersyukur bisa berbagi, semoga bermanfaat. Dan kalau itu saya minta supaya segera diimplementasikan, karena kalau nggak diimplementasikan, bisa percaya sama saya, besok bisa cepat nguapnya. Siap Pak Baskoro. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan Pak Baskoro tadi, sebenarnya ada 8